Kita mulai liputan AI minggu ini. Di balik setiap gambar keren atau jawaban super cerdas dari AI, ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Sebuah perlombaan tersembunyi, perlombaan bernilai triliunan dolar yang bakal nentuin siapa yang pegang kendali masa depan teknologi itu sendiri. Para raksasa teknologi dunia lagi mempertaruhkan segalanya. Mereka menggelontorkan dana yang luar biasa besar dalam sebuah perlombaan yang akan membentuk ulang zaman digital kita. Tapi ini untuk sesuatu yang jauh-jauh lebih fundamental, yaitu kekuatan untuk membangun mesin-mesin raksasa yang jadi fondasi dari semua keajaiban AI yang kita lihat sekarang. Jadi, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin AI yang super pintar, kita harus ngerti dulu mesin apa yang ngejalanin itu semua. Dan kalau kita bicara soal skala, siap-siap aja, karena angka yang bakal kita lihat ini benar-benar di luar nalar. Coba bayangin angka ini, 100 miliar dolar. Itu baru perkiraan biaya buat satu proyek pusat data AI raksasa yang lagi direncanain OpenAI sama Microsoft. Dan itu baru puncaknya gunung es loh. Dan coba lihat, semua pemain besar ikut-ikutan. Ini udah bukan lagi proyek sampingan, ini udah kayak perlombaan senjata infrastruktur. Dari proyek Stargate yang ambisius banget, sampai Meta yang ngabisin ratusan miliar dolar buat bangun fasilitas sendiri. Kita lagi nyaksiin pembangunan fondasi fisik buat dunia yang nanti bakal dijalankan oleh AI. Nah, ini yang bikin penasaran. Di antara semua ini, siapa sih yang lagi bikin mesin paling ngebut? Jawabannya ada di jantung persaingan ini, yaitu arsitektur chip. Dan di sini ada dua filosofi yang beda banget lagi bertarung. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Di satu sisi ada Nvidia. Bayangin aja mereka bangun superkomputer AI pakai ribuan batu bata GPU kecil yang disambung-sambungin. Kuat banget, tapi rumitnya minta ampun. Nah, di sisi lain ada Cerebras. Pendekatan mereka beda total. Bukan pakai batu bata, tapi langsung bangun pakai satu fondasi raksasa. Satu chip segede piring yang isinya udah semua. Jauh lebih simpel kan? Dan pendekatan yang beda ini ternyata ngasih hasil performa yang beda jauh. Waktu diuji pakai model lama 3, sistemnya Cerebras ini diklaim 21 kali lebih cepat dalam inferensi. Gampangnya, inferensi itu seberapa cepat si AI bisa mikir dan ngasih kita jawaban. 21 kali lebih cepat, wow. Tapi, kecepatan itu baru separuh cerita. Nah, ini yang bisa jadi game changer. Pendekatan Cerebras ini ternyata bukan cuma lebih cepat, tapi juga lebih irit, lebih murah biaya operasionalnya, dan lebih hemat listrik. Coba bayangin, kalau kita lagi bangun pusat data segede kota kecil, efisiensi kayak gini bukan cuma soal hemat uang, tapi ini yang memungkinkan skala AI yang tadinya nggak kebayang sama sekali. CEO Cerebras, Andrew Feldman, ngasih pernyataan yang berani banget pas ngeresmiin pusat data AI baru mereka. Dan lokasinya bukan di Silicon Valley, tapi di Oklahoma City. Ini kayak sinyal kalau masa depan AI lagi dibangun di tempat-tempat yang nggak kita duga, dengan fokus utama pada efisiensi yang ekstrim. Oke, jadi kita udah punya mesin-mesin triliunan dolar yang super ngebut. Sekarang pertanyaannya, buat apa semua kekuatan ini? Nah, sekarang mari kita lihat model-model AI baru yang lagi dibangun di atas fondasi super canggih ini. Pertama, ada model baru dari Alibaba. Biar ngerti, kita perlu kenal dulu sama istilah omnimodal. Gampangnya gini, ini adalah AI yang bisa lihat, dengar, dan baca sekaligus dalam satu waktu. Mirip kayak manusia, tapi dalam satu otak digital. Nah, ini dia, Quant3 Omni dari Alibaba. Poin pentingnya adalah, ini bukan cuma chatbot biasa. Anda bisa ngobrol sama dia, kasih lihat video, suruh analisis gambar, dan dia ngerti semuanya jadi satu kesatuan. Dan yang paling keren, Alibaba bikin ini jadi open source. Artinya, mereka kayak ngundang para developer di seluruh dunia buat, nih, pakai teknologi gua, dan ciptain hal-hal baru yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Berikutnya, ada update dari DeepSeek. Nah, kali ini bukan soal nambahin kemampuan baru yang radikal, tapi lebih ke penyempurnaan. Mereka dengerin masukan dari pengguna dan memperbaikinya. Update kayak gini mungkin kedengerannya nggak seheboh kemampuan baru ya, tapi ini penting banget. Ini soal transisi AI dari yang tadinya cuma mainan keren, jadi alat kerja yang benar-benar bisa diandalin. Ngurangin error, ningkatin konsistensi, ini langkah-langkah kecil yang bikin AI siap dipakai buat kerjaan kita sehari-hari. Sejauh ini kita udah bahas model-model yang mungkin lebih banyak dipakai sama developer atau para ahli. Tapi sekarang, AI lagi siap-siap masuk ke ruangan yang paling personal buat kita semua, ruang keluarga.
Yap, Google bawa asisten AI mereka, Gemini, ke layar terbesar di rumah kita, TV. Idenya simple, tapi keren banget. Bayangin, nggak perlu lagi ngetik atau scroll-scroll nggak jelas. Cukup ngomong aja, carikan film komedi yang seru buat sekeluarga. Atau bahkan minta bantuan buat PR anak langsung dari sofa. Ini langkah besar buat bikin AI jadi asisten rumah tangga yang nyata. Tentu aja, kalau teknologi sekuat ini mulai bersinggungan sama budaya, kreativitas, dan pekerjaan kita, ya gesekan pasti nggak bisa dihindari. Ini pertarungan hukum yang taruhannya miliaran dolar. Inti masalahnya adalah gimana cara AI itu dilatih. Label-label rekaman raksasa, nuduh Suno itu pada dasarnya ngebajak musik secara massal buat bangun teknologi mereka. Kalau tuduhan ini terbukti, wah, ini bisa menghancurkan perusahaannya dan jadi patokan hukum yang penting banget soal batasan ngelatih AI. Sekarang kita ke cerita yang unik dari dunia olahraga. Tim bisbol Oakland Bowlers bikin eksperimen yang cukup radikal. Mereka biarin AI yang jadi manajer buat satu pertandingan penuh. Reaksi dari fans, seperti yang bisa kita lihat dari komentar ini, langsung negatif. Mereka ngerasa jiwa kemanusiaan dari olahraga itu dikhianati. Tapi, ini bagian yang paling bikin kaget. Setelah pertandingannya dianalisis, ternyata keputusan-keputusan strategis yang diambil sama si AI itu sama persis dengan yang bakal diambil sama manajer manusianya. Ini nunjukin sebuah dilema besar di zaman AI, antara kesempurnaan yang didasari data dan elemen manusia yang nggak bisa diprediksi yang sebenarnya kita suka dari olahraga. Nah, semua ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting. Dengan semua kekuatan ini, gimana caranya kita mastiin masa depan AI ini tetap aman dan dikembangin secara bertanggung jawab? Seiring AI makin pintar, lab-lab terkemuka kayak Google DeepMind juga nge-update aturan main mereka secara fundamental. Coba perhatikan pergeserannya deh. Mereka nggak lagi cuma khawatir soal orang yang nyalahgunain AI. Sekarang, mereka udah mulai nyiapin skenario yang lebih rumit. Misalnya, gimana kalau AI-nya bisa memanipulasi manusia? Atau bahkan menolak dikontrol. Ini pergeseran cara pandang resiko yang besar banget. Jadi, gambaran besarnya gini. Ada perlombaan triliunan dolar buat bikin hardware makin ngebut, ada model-model AI yang makin pintar dan siap masuk ke rumah kita, dan di saat yang sama, ada konflik di dunia nyata yang nguji etika kita semua. Ujung-ujungnya, semua ini ngerucut ke satu pertanyaan super penting. Seiring AI lari secepat kilat, jaring pengaman kita, hukum kita, etika kita, bahkan akal sehat kita, kira-kira bisa ngejar nggak ya? Nah, itu dia pertanyaan yang nilainya bener-bener triliunan dolar.